warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Media Lestari dengan NIM AB231037. Saya akan melakukan HIE tentang perawatan bayi baru lahir. Mari kita mulai. Silakan Ibu. Ibu 25 menit ya. Ini ada yang ditemukan tuh, saya habis melahirkan. Habis melahirkan dari minggu kemarin ya Bu ya. Ini ada yang ditemukan tentang perawatan pertama ya Bu ya, masih bingung ya. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaannya berat badannya tadi 3.300 ya Bu kemarin ya. Panjangnya 48, tingginya 35. Ini menangis kuat, kalau otaknya kuat gitu ya. Untuk hasil pemeriksaan saat ini sih bagus. Untuk ini nanti saya akan menjelaskan Ibu tentang perawatan bayi baru lahir. Dan sebelumnya Ibu pernah mendapatkan informasi itu dengan nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya, tujuannya nanti bisa merawat ibu dengan nyaman dan bayi juga sehat gitu ya. Apakah itu sesuai ya? Melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ya. Saya jadi cuci tangannya dari air mengalir ya. Setelah jari itu ya, setelah jari juga itu ya. Terus itu guys, saya akan mulai menjelaskan ya Ibu ya, nanti Ibu bisa melakukan perawatan pada bayi Ibu itu ya. Saya akan jelaskan pertama dari ASI itu. ASI itu memang ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi dari usia 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, sebaiknya ASI itu disusui terus Bu. Jadi sebaiknya bayi itu menyusui ibunya secara sering, karena biar produksi ASI-nya itu meningkat. Semakin sering diberi, semakin produksinya ASI meningkat. Nah, pada ASI pertama pengeluaran itu namanya kolostrum Ibu. Tujuannya untuk sebagai zat-zat kekebalan tubuh gitu. Nah, lebih baiknya adik itu minumnya secara sering gitu, atau 8 kali sehari gitu ya. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Jadi usahakan ruangan juga hangat pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan tempatnya Bu. Terus berikan kontak kulit antara bayi sama ibu. Jadi selalu sering terjadi kontak kulit sama ibu dan bayi. Selain memberikan benih sama ibu, juga bisa menghangatkan si bayinya. Nah, terus pastikan bayi diletakkan di tempat yang bersih, hangat dan aman gitu ya. Pakai baju yang lembut Bu. Jadi bahannya lembut, kering, bisa ya kita minum kopi, bisa satu lagi gitu ya. Ambil nanti komprok sama selimut kalau misalnya diperlukan saja. Terus misalnya adik tangannya dingin atau kakinya dingin, bisa dihangat di depan juga seperti itu biar hangat gitu, atau bisa ditambahkan dengan selimut gitu. Terus untuk posisi tidur bayi, sebaiknya bayi itu tidur sama ibunya. Tujuannya apa Ibu? Agar memudahkan ibu juga menyusui. Harusnya bayi itu dengan pakai pangku. Jadi menghindari yang daerah khusus malaria gitu. Nah terus adik itu posisi tidurnya terentang, jangan berat, tanpa
kalau untuk perawatan pemirsa, untuk perawatan besar itu sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum dan sesudah itu bisa cuci tangan terlebih dahulu. Untuk perawatan tali pusat, jangan membungkus tutung tali pusat, jadi dibiarkan saja gitu, jangan dibubui apapun kayak betadine kayak gitu. Nah misalnya pakai popok itu dibawa dari tali pusatnya itu, jadi jangan di atasnya tapi di bawah. Nah terus luka di tali pusat itu harus dijaga kebersihannya Ibu, dan juga tetap kering karena biar sampai, jadi tali pusatnya itu biar sampai kering dan itu nanti lepas sendiri gitu ya. Nah misalnya tali pusatnya kotor bisa dibersihkan dengan air BTT atau sabun dan dikeringkan dengan gitu ya. Nah, untuk tanda bahaya misalnya infeksi pada tali pusat, biasanya Ibu itu terjadi kemerahan pada tali pusat, yang kedua ada bau, terus ada nyamuk juga. Nah, jika terjadi infeksi maka sebaiknya langsung Ibu bawa ke rumah sakit gitu. Nah, sebagai ibu yang baru saja melahirkan harus sedia termometer karena berjaga-jaga, misalnya di panas kayak gitu ya. Nah, untuk tanda bahaya pada bayi baru lahir itu ada beberapa Ibu, misalnya kejang, ada udah nggak mau makan, ada yang nggak mau minum misalnya, terus misalnya mau terus di kayak gitu, terus adik mau gerakannya bergerak tapi hanya dirangsang aja tuh, misalnya nafasnya cepat, misalnya lebih dari 1 menit itu lebih dari 60, nafasnya lambat, itu kurang dari 40 gitu. Terus misalnya demam seperti itu ataupun demam itu biasanya suhunya lebih dari 3,5 atau 3,8. Nah untuk adiknya itu kurang. Nah misalnya merintih itu juga, dan juga ada tarikan dinding dada, jadi kayak di sini itu ada kayak nafasnya itu agak berat gitu loh. Terus pusatnya itu warnanya kemerahan gitu, dan diare tampak kuning, jadi kuningnya itu tidak cuma di aja, jadi di tangan itu juga bahaya. Misalnya Ibu menemukan tanda bahaya tersebut, Ibu harus wajib langsung ke rumah sakit biar segera mendapatkan penanganan. Dari yang saya jelaskan, ada yang ditanyakan Ibu? Tadi saya bertanya Ibu, bagi seorang ibu yang habis melahirkan itu wajib Ibu buat perempuan atau sebelum jadi memang harus bersedia Bu, misalnya punya anak kecil itu, jadi biar tahu nanti oh iya tentang sakit. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya.